Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi selanjutnya, yaitu mengenai gambar potongan meloncat atau bercabang. Supaya lebih jelas, marilah kita lihat gambar berikut ini. Jadi ini adalah bentuk dari sebuah balok atau plat, di mana ada proses pengeboran yang mempunyai diameter yang sama. Yang 4 ini tembus, sedangkan untuk sebelah kanannya ini mempunyai 2 lubang yang berbeda. Kemudian untuk penunjukan dari posisi jarak itu tidak sama, sehingga bagaimanakah cara kita untuk memberikan penggambaran supaya jelas? Tentu saja kita harus berimajinasi seolah-olah kalau misalkan benda kerja ini dipotong untuk menunjukkan bagian dalam atau bagian lubangnya yang tidak tembus dan juga yang tembus. Nah, caranya kita bisa menggunakan gambar potongan bercabang atau meloncat. Nah, seperti ini. Ada beberapa garis yang belum kita select. Nah, jadinya seolah-olah kita melihat gambar potongannya seperti ini. Jadi terlihat lubang pada bagian ini tembus, sedangkan pada bagian sebelahnya, sebelah kanan ini adalah bertingkat. Nah, bagian yang kita arsir nanti adalah bagian ini, kemudian bagian ini, dan bagian ini. Tentu saja yang kita arsir adalah bagian yang tidak berlubang. Nah, jadi imajinasi kita untuk menunjukkan penggambaran, gambar pandangan yang jelas supaya bisa dibaca dengan mudah oleh operator mesin, kita potong seperti ini. Nah, sekarang saya tunjukkan untuk 2D-nya atau gambar pandangannya. Ini kita delete. Nah, jadi utuh seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dulu bentuk dari 2D-nya. Nah, kita tunjukkan untuk yang 3D-nya. Nah, seperti ini. Kita perbesar saja supaya lebih jelas. Nah, sekian cukup. Nah, ini adalah bentuk bendanya. Sedangkan base-nya kita bisa cantumkan seperti ini. Nah, sekali lagi, pertama kali kita menggambar, jadi setelah kita gambar bendanya atau pandangannya, selalu kita ingat-ingat bahwa kita harus memberikan yang namanya garis sumbu, khususnya bentuk benda-benda kerja yang berbentuk bulat atau silindris. Nah, kalau sudah seperti ini, nantinya kita kalau misalkan akan membuat gambar potongannya, kita bisa dengan mudah membuat garis potongan. Seperti ini. Nah, sekarang bisa kalian lihat. Bentar, ini saya sempurnakan
Perhatikan, jadi garis potongannya silakan dicermati di sini. Bagian ini tebal, kemudian bagian berbeloknya itu tebal, begitu juga dengan bagian ujungnya. Nah, kita ganti ini menggunakan A, kemudian bagian ini juga menggunakan A. Sekalian kita ganti pada bagian bawah, kita tuliskan potongan AA. Nah, kalau kita cermati di sini, karena ini bagian yang berlubang tembus, maka kita harus memberikan yang namanya garis sumbu. Nah, ini garis sumbunya. Ini garis sumbu. Kita bisa memanjangkan di sini supaya bisa kelihatan lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, garis ini harus kita rubah. Karena ini bukan benar-benar bendanya dipotong, jadi itu bukan garis tebal. Kita rubah menjadi 0,35, sedang jenis garisnya adalah garis sumbu. Nah, jadinya seperti ini. Saya rubah saja warnanya supaya sama. Saya rubah biru. Nah, jadi bagian yang saya terangkan tadi, yang tidak berlubang, itu harus kita arsir seperti ini. Nah, jadi bisa disimpulkan, untuk menggambarkan dari bentuk benda kerja yang berlubang seperti ini, kita tidak bisa menggunakan gambar potongan penuh atau separuh. Kenapa? Karena kalau misalkan kita menggunakan gambar potongan penuh, maka pada bagian ini kita kesulitan untuk menunjukkan bahwa lubang tersebut bertingkat. Nah, sampai di sini, ini adalah petunjuk untuk kalian mengerjakan soal gambar potongan bercabang atau meloncat. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.